Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta tentang kota Madinah simbol tanda seru tebal 2. Madinah Al-Munawwarah merupakan salah satu tanah suci dalam kepercayaan Islam. Dahulu, namanya adalah Yastrib. Penghuninya tidak hanya berasal dari kalangan keturunan Arab, melainkan juga Yahudi. Anak cucu Bani Israel tersebut bertempat tinggal di sana karena percaya nubuat, sang Nabi akhir zaman kelak akan muncul di kota ini. Pada tahun 622 Masehi, dimulailah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari Makkah ke sana. Rasulullah SAW memulai babak sejarah baru yang sangat besar untuk kota ini. Sejak itu pula, nama daerah tersebut berubah menjadi Madinah. Sebenarnya, ada lebih dari 90 julukan untuk Madinah, yang secara harfiah berarti kota. Julukannya antara lain adalah Kota Bercahaya, Al-Madinah Al-Munawwarah, atau Kota Rasul, Al-Madinah Ar-Rasul. Di kota inilah, Rasulullah SAW mengembangkan dakwah dan syiar Islam hingga menjelajah ke berbagai penjuru dunia. Beliau juga menjadikan wilayah ini pusat kegiatan dalam meneguhkan masyarakat Madani, yang menghargai keberagaman di bawah naungan petunjuk ilahi. Secara geografis, kota Madinah terletak antara 39-40 derajat garis bujur timur dan 24-25 garis lintang utara. Letaknya di dataran tinggi Nejd dan daerah pantai Tihamah, tingginya 660 meter di atas permukaan udara laut. Jaraknya dari kota Makkah sekitar 450 km, dari Riyadh kira-kira 1000 km, dan dari Laut Merah kurang lebih 275 km. Saat ini, luas kota Madinah mencapai 1.500 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 1 juta jiwa. Kota Madinah dikenal sebagai salah satu lahan tersubur di Jazirah Arabia. Hal ini disebabkan kondisi alamnya yang berbukit. Barisan bukit yang mengelilingi kota ini bagaikan piring terbuka. Oleh karena itu, lembah Madinah menjadi tempat pertemuan aliran udara yang berasal dari selatan dan timur. Di sebelah selatan, kota ini berbatasan dengan Bukit Air, di sebelah utara dengan Bukit Uhud dan Sur, dan di sebelah timur dan barat dengan Gurun Pasir Harah. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila kota ini mampu memberikan sejumlah hasil pertanian dan perkebunan bagi warganya. Di antaranya, sayuran dan buah-buahan dalam jumlah besar, seperti kurma, jeruk, pisang, delima, persik, anggur, dan ara. Sebagian besar penduduknya pada zaman dahulu hidup dengan bercocok tanam, dan sebagian lainnya berdagang dan beternak. Masyarakat Yatsrib ketika itu sudah terkenal dengan keramah tamahannya. Bahkan menurut penulis Muslim, faktor utama sikap ramah tamah penduduk Madinah itu disebabkan oleh pekerjaan mereka sebagai petani dan peternak. Kehidupan para petani, sejak dulu sudah terkenal dengan sifat kegotong-royongan dan lama menolong. Dari masjid, keberadaan kondisi alam yang subur, sikap masyarakat yang ramah, dan sebagian warganya yang sudah mengenal ajaran Islam, Rasulullah SAW menjadikan kota ini sebagai tempat untuk mengembangkan ajaran Islam, dan mengganti namanya menjadi Madinah. Dalam artikelnya yang berjudul Islam dan Politik, suatu tinjauan atas prinsip-prinsip hukum dan keadilan, dituturkan, kebijakan Nabi SAW mengubah nama kota itu bukan suatu kebetulan. Di baliknya, terkandung makna yang luas dan mendalam, yang mengubah model dan cara hidup masyarakat di Jazirah Arab. Perkataan Madinah yang digunakan Nabi SAW untuk mengganti nama Yatsrib, jelas menyiratkan semacam proklamasi atau deklarasi bahwa di tempat baru itu ingin diwujudkan suatu masyarakat, yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sosial dan politik, sangat teratur atau berperaturan, sebagaimana mestinya sebuah masyarakat ideal. Maka, Madinah adalah pola kehidupan sosial yang sopan, yang ditegakkan atas dasar kewajiban dan kesadaran umum untuk mematuhi peraturan atau hukum. Sistem yang dibangun merujuk pada pola kehidupan yang teratur dalam lingkungan masyarakat yang disebut kota, jelasnya. Untuk membangun sistem dan pola kehidupan yang baik, Rasulullah SAW dengan dukungan para sahabatnya mendirikan sebuah masjid, yang kemudian dikenal dengan nama Masjid Nabawi. Dari masjid inilah, Rasul mulai mengajarkan Islam kepada sahabat-sahabatnya, juga kepada umat Islam lainnya. Mulai dari masalah ibadah, muamalah, perdagangan dan interaksi dengan masyarakat, politik, pemerintahan, pengadilan, pembinaan akhlak, hingga masalah perang. Semua aturan itu lebih banyak disampaikan dari masjid.
Oleh karena itu, selain digunakan untuk sholat 5 waktu, masjid juga dimanfaatkan Rasulullah SAW untuk mendidik akidah dan akhlak umat Islam agar menjadi lebih baik dan kuat. Rasul menanamkan etika dan moral umat dalam pergaulan keseharian, sebagaimana diajarkan Al-Quran. Sehingga, nilai-nilai Al-Quran senantiasa tertanam dalam sanubari dan lubuk hati segenap umat Islam. Ibaratnya, Masjid Nabawi sebagai kawah candra di muka dalam pembentukan karakter dan pembinaan akhlak umat. Dengan akidah yang kuat, akhlak yang baik, dan sikap yang santun dari umat Islam maka menyebarkan dan memancarkan sinar dan cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia. Tak heran bila Madinah dijuluki dengan Al-Munawarah, yang penuh cahaya atau bersinar. Keistimewaannya, Madinah merupakan kota yang sangat istimewa di hati umat Islam. Ia menjadi kota suci kedua setelah Makkah Al-Mukarramah. Rasulullah SAW menjadikan kota ini sebagai kota suci, Al-Haram. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram, aku pun menjadikan Madinah sebagai tanah haram, hadis riwayat Muslim. Tak hanya itu, Rasulullah SAW juga menegaskan, Masjid Nabawi adalah salah satu tempat yang mulia. Janganlah kau berangkat kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjid Al-Haram, Mekah, Masjidku, Nabawi, ini, Madinah, dan Masjid Al-Aqsa, Palestina. Dalam riwayat lain, Rasul bersabda, "Sholat di Masjidku, Nabawi, ini lebih utama daripada sholat 1000 kali di masjid lain, kecuali Masjid Al-Haram." Sholat di Masjid Al-Haram akan dilipat gandakan pahalanya hingga 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid lain. Hadis ini menunjukkan keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Madinah dan Masjid Nabawi. Karena besarnya keutamaan Madinah dan Masjid Nabawi, sebagian besar umat Islam di seluruh penjuru dunia senantiasa menyempatkan diri untuk berziarah ke Madinah, sholat di Masjid Nabawi, dan mengunjungi makam Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih. Simak terus video-video dari kami yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe di channel YouTube Farid Madinah Official. Terima kasih, biamanillah.